Halo Gaps, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks dan kali ini gue sedang collab dengan seorang podcaster. Jadi ini kayaknya memang efeknya dari WFA nih, gue bisa kenal dengan komunitas di podcaster ya. Dan sekarang gue sedang bersama orangnya. Jadi beberapa episode gue udah pernah denger, tapi gue belum pernah ngobrol sama orangnya. Dan sekarang gue udah bisa bersama beliaunya ya. Oke, kita kenalin dulu dengan gimana biasanya dipanggil apa sih? Mas Ramdisa. Panggil gue Ram aja. Mas Ram. Oke. Halo Mas Ram. Halo, halo, gimana kabarnya? Yes, alhamdulillah sehat-sehat. WFA nih. Iya dong. Oke, jadi buat para gabuters ya. Jadi kalau misalnya lu mau tahu ya siapa Mas Ramdisa ya, lu bisa dengerin juga podcastnya dia yang namanya Bosan di Jalan. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin bosan di jalan itu apaan? Terus Mas Ramdisa ini apakah dia seorang podcaster yang memang murni ya? Jadi maksudnya nggak ada sampingan-sampingan ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang hal itu. Tapi kita mau kenalan dulu nih kalau dari kalau di podcast bosan di jalan kalau di gua nih Gabuters manggilnya kan Gaps ya, sebenarnya Gabuter sih. Nah, kalau di podcast bosan di jalan ada panggilan khususnya nggak? Gak ada lah. Gila. Belum sampai ke situ mikirnya. Panggilnya bos ya, karena bosan ya, bos. Iya, bosaners. Ah, ya Allah. Bosku. Oke, Mas ceritain dikit dong. Jadi kalau episode yang terakhir itu ya, mungkin dari awal ya kalau gua bisa lihat sih, lebih banyaknya memang mengenai keresahan yang mungkin lu temuin ya, atau mungkin yang lagi hype di sekitar lu ya. Atau mungkin ada semacam apa ya gue bilang misi khusus kalau dari podcast lu sendiri, Mas. Misi khusus sih enggak ya. Cuma bosan di jalan itu beneran karena gue bosan di jalan gitu kan. Gue kan Literally dulu memang bosan. zaman-zaman sebelum WFH nih ya, Ah, anak-anak dulu tuh ada masanya kita tuh harus ke kantor buat kerja ya. Dan ya. itu tuh kita harus naik mobil, naik KRL, busway, segala macam. Dan Ah. perjalanan itu kan jauh ya, dan gue bosen aja, udah bosen dengerin musik, Lu bosen daerah dengerin mana, Mas? radio. Domisili? Domisili gue Jakarta Selatan sih sebenarnya, Oh, dan Jaksel. masih di kota madya yang sama. Cuma buat gue itu udah membosankan. Eh, Perjalanan setengah jam, 40 menit gitu. Dan ya gue tahu banyak di antara kalian yang eh ya commute sampai 2 jam dari Bogor Oh gitu, iya, dan pasti bakal benar-benar. marah sama gue karena gue udah ngeluh gitu ya. Tapi ya gitulah, gue bosan di jalan. Terus eh ya waktu-waktu dulu itu baru mulai-mulai lah ada podcast kan, dan gue Iya. mikir kayak, oh iya, gue coba itu ngomong, ngobrol ngoceh marah-marah di jalan aja gitu ya, daripada cuma nggak direkam. Ya mending direkam aja nih kayak gimana hasilnya gitu. Dan ya udah, ternyata ketagihan, lanjut lah sampai sampai sekarang gitu. Bahkan ketika kita WFH pun Hah. masih lanjut aja marah-marah nih, cari cari cara gitu. Ada yang bilang tuh apa ya? Mungkin lebih ke ngedumel ngungkapin perasaan ya, atau bahkan ngedumel itu sendiri tuh coping stress ya. Jadi mungkin dengan podcast lu bisa mengungkapkan atau meluapkan rasa pikiran unek-unek lu sih, Mas. Awalnya gitu sih mikirnya, tapi lama-lama malah malah jadi stres juga ya. Jadi jadi kepikiran, ada gimana ini, kayak nggak ada yang bener ini, nggak selesai masalahnya. Oke. Tapi kalau untuk start lu mulai kapan nih, Mas? Kalau podcast Bosan di Jalan nih? Aduh, udah setahun lah sekarang, Oh, awal-awal tahun lalu lah ya. oke, oke. Dan itu lu pakai apa tuh paling sederhana dulu? Startnya dari HP dulu aja ngerekamnya atau gimana? Oh iya dong, pakai HP. Modal Mhm. HP, belum ada apa-apa, langsung pakai Anchor lah. Terus baru setelah setahun dibeliin mikrofon kecil lah sama istri gitu, buat biar lebih bagus suaranya. Wes, supporting sistemnya. Oke, Mas, tapi kalau boleh tahu nih, jadi kalau selama udah berapa episode sih ya kalau Bosan di Jalan nih? Hmm, Kayak kemarin baru 70-an deh, baru gua Wih, keluarin yang mantap. 70. Itu lu memang mentarget misalnya sehari satu atau seminggu satu atau gimana, Mas?
sehari satu gue gempor kali. Gue awalnya tuh target seminggu sekali sih. Tapi waktu itu kan waktu di awal-awal tuh karena ada rush-nya dan Ah, adiktif gitu, akhirnya gue bikin 2 kali seminggu gitu. wow. Tapi akhirnya nggak konsisten juga gitu. Akhirnya Ah, seminggu sekali, 2 minggu oh, sekali. Terus ada yang gue pernah vakum kayak sebulan gitu, kayak saking udah nggak tahu mau ngomong apa, ya udahlah gue tinggalin dulu aja gitu. Baru oke. balik lagi. Ini vakum memang karena kerjaan lu lagi hektiknya atau gimana? Iya awalnya lagi hektik ya, terus, ya itu pas awal-awal WFH tuh masih bingung gitu, oh Heeh. biasanya gue rekam di mobil, terus gimana nih sekarang gitu. Tapi akhirnya, oh ya di rumah aja, kenapa kenapa harus ngikutin gimmick gitu kan, jadi terjebak sama gimmick sendiri gitu kayak. Credo itu Mas. Tapi Eee, BTW gue pernah denger atau nonton di YouTube mana ya. Jadi dia dia memang podcaster di mobil gitu sih Mas. Jadi dia karena nggak punya studio ya, jadi mini studio dia ya di dalam mobil sih akhirnya. oh ya gokil sih, cuma ribet banget sih. Kalau Heeh, misalnya masih kayak gue, masih oke lah di mobil gitu karena heeh. cuma pakai HP kan. Yes. Tapi kalau podcasternya udah lebih advance gitu, udah beneran pakai gear-gearnya gitu, ribet juga setup di mobil. Aduh. Oke oke. Boleh ini nggak share juga nih. Jadi kalau kita kan sekarang konteksnya masih WFA ini banyak hal yang mungkin udah bergeser ya, mungkin dari cara kita kerja yang sehari-hari atau bahkan mungkin ya buat teman-teman yang nggak beruntung ya ada juga yang malah nggak kerja sekalian gitu loh. Jadi tapi kalau buat lu sendiri gimana Mas? Dampaknya kalau dari aktivitas lu rutin sehari-hari apa yang beda atau mungkin masih ada yang sama? Yang pasti beda ya udah nggak ke kantor ya, berarti Hmm. udah nggak commute, udah langsung dari rumah. Dan gue cukup beruntung gue ada di industri yang dianggap essential service lah, begitu. Jadi masih tetap Yes. beroperasi, nggak ada pengurangan pegawai, Hmm. dan ya adanya malah makin sibuk ya karena kita kan dituntut buat bisa beroperasi gitu kan. Ya. Dan ini gue pernah bahas ini sih, dan bahwa kalau udah WFH Heeh. jam kerja tuh jadi abu-abu banget gitu. Jadi bangun tidur, lu bisa dapat kerjaan, Iya langsung bener. kerjain gitu. Habis sahur gitu dapat email, langsung kerjain. Lu jam 12 mau tidur, ada email lagi, kerjain lagi gitu. Jadi udah nggak ada itu jam masuk kantor, jam pulang kantor gitu kan. Biasanya kita ada ya fix Iya bener. gitu kan. Bener. 8-9 jam, sekarang udah nggak ada, blur semua gitu. Jadi nggak Iya tahu sih. ini malah makin sehat atau enggak nih. Tapi kalau boleh dibilang ya kalau gue pribadi pun kalau dulu ya di kantor itu ya gue nggak bisa bohong ada sedikit lah gabut-gabutnya dikit loh misalnya nih misal mau sholat misalnya kan sholat zuhur agak-agak oh ini mau masuk waktunya nih nyantai-nyantai dulu ya sebat-sebat dulu misalnya. Terus, kalau sekarang itu kayaknya bener ya, bahkan 8 jam itu rapat banget. Ditambah itu ada distraktor-distraktor kecil ya, misalnya anak gua minta jajanin ya gua suruh beli atau misalnya dia minta naik kuda-kudaan itu. Nah, itu jadi makin pelik tuh kayaknya WFH di rumah. Iya bener banget ya. Ya kadang sama lah gitu kayak misalnya siang-siang kita harus ke supermarket gitu buat Heeh, beli kebutuhan gitu. yes. Ya jadi lebih fleksibel lah gitu. Jadi siang bisa nganter istri kemana gitu buat beli kebutuhan. Tapi malam masih kerja gitu dan inilah kayaknya work life integration yang gue takutkan, jargon-jargon HR yang selalu digaungkan. Tuh yang awalnya gue bilang, "Ini apaan ini terus Iya, kejadian." iya bener Ada. bener. Tapi iya juga ya, gue pikir-pikir work life balance itu adalah mitos sih jangan-jangan. Ya iya apalagi kalau lagi WFH gini gimana mau ngebalance gitu. Itu kan. Iya bener bener bener. Iya gue pikir dulu 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 itu kayak semacam gini ya. Banyak orang berpikir ya mungkin di HR juga bagaimana kita bisa menciptakan iklim kerja yang ya itu tadi ya work life balance ya. Jadi lu bisa kerja 8 jam tapi interaksi di rumah lu, lingkungan lu masih bisa ikut mungkin pengajian di RT, arisan dan seterusnya. Tapi gue pikir-pikir sekarang itu semua merge jadi satu waktu yang kita sendiri nggak bisa bayangin. Oh, ternyata nggak seindah yang kita bayangin ternyata. Tapi bukannya ini jadi apa ya, mimpi indah seorang HRD ya, karena Gimana? pegawainya kerja mulu gitu.
Iya, Gue iya, iya, pernah iya. ya dulu kerja di startup gitu kan, Yes. yang pasti kan nggak ada work life balance gitu kan. Hmm. Jadi HRD itu ngelesnya gitu kayak ini kita nggak ada work balance tapi work life integration gitu. Jadi gimana cara Iya, 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 iya. harmonisasi antara kehidupan kerja dan gitu. Dan aduh gue di titik itu gue tuh oh nih gue nggak pulang nih. Ih, beneran tahu. Karena gue gue akan bicara bahwa kita sih memang nggak bisa ninggalin pekerjaan ya kalau udah kita mungkin bisa ngomong 8 jam pekerjaan, tapi ada semacam beban moral yang kita tuh kalau kalau misalnya ini nggak, misalnya kayak ada WhatsApp grupnya ya, atau bahkan ada email, kalau gua nggak buka sekarang ini bakal jadi bom nih. Ya udah, makanya benar sih kalau itu alibinya ada seolah-olah work life balance padahal work life integration. Selamat datang di jebakan ini. Iya jebakan Batman para HRD. Tapi bener loh yang soal WhatsApp grup itu ya. Yes. Kan di kantor kita kan manusia-manusia milenial yang ambi ya gitu. Iya. Jadi selalu pengen pencitraan ke bos gitu dan ketika kita kerja dari rumah kan medium pencitraan itu makin sedikit kan. Jadi Iya. cuma bisa dilihat di WhatsApp, di grup Slack gitu kan. Iya, iya. Makanya tiap ada WhatsApp mau jam berapapun pasti lo kayak tertantang buat kayak oh harus bales nih atau nggak Iya, iya. dipikirnya gue tidur nih atau dipikirnya gue gabut nih kalau nggak bales gitu kan. Padahal ya sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Tapi ya lu terdorong gitu kan karena lu mikirnya, aduh kalau gua nggak bales nih gimana nih gitu kan. Bener, bener, bener. Dan jadi kemarin nih gue sempat ada di Gabo Talks kita juga, gue sempat ngobrol sama psikolog sih. Psikolog ini, mm, beliau ini ketua HIMSI ya, Himpunan Psikologi Jakarta. Jadi di beliau ada dua ya. Jadi dampak psikologis ini kan kita udah masuk ke bulan kedua nih. Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang akan menjadi cuek. Cuek ini dalam arti ya ya udahlah, kalau misalnya udah sakit ya udahlah sakit. Kalau dulu kita kan bener-bener kayaknya udah ini takut banget ya. Nah, udah agak cuek, atau mungkin tetangga kita udah lihat ke kiri kanan, ini dia kena nggak ya. Atau saudara kita nggak kena ya. Sekarang kita udah agak-agak makin, orang itu kalau semakin sering di pressure itu akhirnya dia makin jadi tidak peduli ya, atau sangat terbiasa. Hmm. Yang kedua, orang itu jadi sangat pencemas yang agak-agak berlebihan gitu. Nah, ini yang jadi parah nih. Nah, gue coba mencocok logikan bahwa ketika masuk ke bulan kedua ya, gue sih kalau secara pribadi udah jadi orang yang apa ya gue bilang nih, udah kayak kompulsif gitu loh. Jadi bangun tidur, yang gue lihat HP dulu, nih ada yang masuk kan nih, ini ada email apa nih gitu. Jadi bangun langit, apalagi udah musim puasa begini ya, sahur tuh, jadi waktu tidur tuh agak sedikit ya, isinya tuh ngecek lagi terus meskipun nggak ada yang masuk sih sebenarnya. Di sini gue merasa wah kayaknya gue udah mulai sakit deh, ini mulai stres nih kayaknya. Gila sih itu. Eh, Berarti antara dua ekstrim berbeda ya antara lu jadi cuek banget atau lu jadi parno banget Iya, gitu. itu dia. Kayak udah nggak ada yang di tengah gitu. Yes. Gue setuju sih itu. Kayak efeknya kayak gitu. Tapi ya, sebenarnya masuk akal sih, karena kalau misalnya lu jadi orang yang cuek banget gitu ya, Hmm, karena lu kan udah terbiasa ya sama tekanan, sama work from home, iya. sama stres yang ada gitu, dan akhirnya lu menyesuaikan gitu level stres levelnya gitu. Hmm, Kan eh, ada kayak pepatah itulah, kayak lu nggak bisa bikin keris tanpa ditempa gitu kan. oh Kan itu yes. harus banyak tekanan gitu, sama kayak berlian itu kan karena tekanan tinggi gitu kan, Yes. jadi berlian gitu. Tapi bener ada juga gitu sisi lainnya kalau gagal ya lu jadi parno banget, jadi takut banget. Ya. Apalagi sebenarnya eh, media kita kan yang diberitanya itu aja ya. Jadi kesannya kayak ini genting banget dan lagi parah banget gitu. Ditambah kalau lo punya circle temen-temen yang sama-sama parno nih ya udahlah lu saling nge-feedback ketakutan itu aja, saling bilang kayak oh ini pemerintah nggak bener nih, aduh kita dalam bahaya nih, aduh udah gitu aja terus Iya, kayak iya. Bener ya loh. nggak selesai. Kadang di grup WA ya, bahkan di TV itu udah kayak, kalau dulu kita zaman pilpres itu kan ada quick count-nya ya, presentasi berapa yang Tahu. kena, berapa Ya, ya. berapa ini presentasinya tuh, berapa yang sakit, berapa yang meninggal, itu hal yang menurut gua kok agak ngeri.
Iya, Tapi jadi itu dengan angka-angka itu aja sebenarnya udah ngeri kan. iya bener. Mungkin nambah berapa orang, Ya, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh gitu. iya. Terus ditambah itu teman-teman lu yang sok-sok konspirasi nut job anti pemerintah bilang kayak, "Ah, ini angkanya bohong, Iya iya iya. harusnya lebih tinggi. Kita jangan mau percaya sama pemerintah." Kayak, "Weh, Iya, bener bener. gimana lu mau nggak panik deh?" Bener bener. Apalagi ya, kemarin apa ya, minggu kemarin itu, lebih-lebih sih Deddy Corbuzier itu bikin bikin, YouTube ya yang ngomongin tentang konspirasi. Padahal isinya nggak kayak gitu, nggak sefantastis judulnya sih. Cuma orang-orang itu enak aja gitu loh nge-share ini sebuah konspirasi global bla 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 bla. Jadinya kita makin bener-bener parno. Lu mending lebih baik nggak usah nge-share sesuatu yang nggak bisa dipertanggungjawabin. Gue kesel juga tuh sama teman-teman yang begitu tuh. Iya sih, ya kan jadi keluar lah sifat-sifat konspirasi teorisnya gitu ya. Eh, Oke, Mas, tapi BTW nih, boleh nggak di-share juga nih kan kalau gua lihat nih kalau di LinkedIn lu, lu kan masih aktif ya kalau bekerja di sebuah apa sih bisa dibilang tech company juga ya kali ya Mas ya. Ya bisa dibilang gitulah tech company, tech logistic company lah ya. Oke. Makanya tadi gua bilang di awal kan essential service karena kita logistik sifatnya jadi harus mendistribusikan barang Wes, benar ke benar benar. mana-mana lah gitu. Gue salut banget sih. Mungkin kalau yang bisa gua lihat di kasat mata ya, kalau misalnya pas lagi misalnya gua belanja nih, belanja Ya, yang kecil-kecil di warung gitu, teman-teman yang masih bisa di lapangan, entah itu terpaksa atau memang dia memang harus memberanikan dirinya, ya contohnya konteksnya mungkin yang di lapangan, yang mungkin kurirnya atau mungkin ojol yang masih bisa ngirim-ngirim barang. Menurut gua itu luar biasa. Ya. Di samping itu petugas medis ya tentunya, tapi buat gua orang-orang yang masih beraktivitas di lapangan di jalanan dengan mengirimkan logistik ini juga hal yang sangat apa ya gue bilang krusial banget loh buat di keseharian gua. Setidaknya buat kebutuhan-kebutuhan yang mungkin nggak bisa kita akses ya. Contoh, gua nggak bisa bayangin nanti misalnya pas mau Lebaran nanti semua orang biasanya itu mau ke departemen store ya. Kita bisa ngomong itu Ramayana, Matahari dan seterusnya. Orang berbondong-bondong mau nyari diskon saat itu mau Lebaran. Itu kalau nanti misalnya ya alhamdulillah kalau misalnya let's say COVID ini segera hilang ya. Kalaupun belum, gue akan berpikir makin intens lagi tuh kerjaan teman-teman yang di lapangan yang mungkin ngirimin barang dan seterusnya seterusnya. Sementara gaya orang di Indonesia kalau udah mau lebaran pinginnya belanja dan belanja dan belanja meskipun sebenarnya dompetnya cekak juga sih dengan kondisi yang kritis gini. Jadi gue pribadi nih harus sebutin apresiasi gue ya buat orang-orang siapapun yang di lapangan ya yang masih bekerja buat keluarga atau buat mungkin lingkungan yang mungkin sangat terdampak dengan masalah kayak gini nih mas. gue setuju banget sih. Memang lagi bulan puasa gini kan orang makin banyak belanja ya karena siap persiapan buat Lebaran dan tiap tahun kan selalu gitu. Ditambah banyak yang work from home ya nanti belanja dari rumah kan meningkat ya. Iya Jadi sih. emang salut banget sih sama teman-teman di perusahaan yang di lini depan lah ya. Iya. Jatuhnya memang tugasnya nganterin, Hmm. yang di gudang, Iya. itu karena mereka kan tetap beroperasi tuh di luar sana ya. Hmm. Dan itu prioritas kita yang pertama sih, Bos. Sebelum kita WFH kita mastiin mereka punya semua alat pelindung lah gitu jatuhnya kan Hmm. masker, sarung tangan, hand sanitizer, tempat cuci tangan tuh langsung disediain lah make sure di semua gudang kita dan biar mereka tuh tetap aman lah jatuhnya kan karena mereka memang vital banget buat kita gitu. Hmm. Justru orang-orang kayak gua nih yang harusnya nggak patut disalutin karena gue cuma main laptop di rumah gitu. Jadi nggak ada risikonya gitu. Jadi secara perusahaan itu essential service tapi gua pribadi tuh nggak essential sebenarnya. Ya, Ah, gue bisa cuma saja main di ini rumah Anda aja main merendah laptop ini. gitu. Oke, tapi kalau gue lihat, jadi mungkin lu nggak di lapangannya ya, tapi lu dalam pekerjaannya jangan-jangan ini. Boleh nggak di-share nih sama teman-teman semua? Jadi kalau gue lihat sih di LinkedIn lu kan lu sebagai apa nih bisnis intelligence ya. Jadi gua Iya. mungkin orang yang cukup awam lah gue bisa bilang bahwa apaan sih gitu mungkin sederhana ya. Boleh nggak mas di-share? Jadi umumnya tuh kayak gimana sih pekerjaan ini?
Iya, sebenarnya bahasa sederhananya sih pengulik data ya. Kan Hmm. tiap perusahaan teknologi itu pasti punya data dan Yes. itu harus dikulik, gitu. Mau namanya business intelligence, data analis, data science, Hmm. analytics, apalah jargon-jargonnya. Itu tergantung HR masing-masing aja pengen menjualnya kayak gimana gitu. Intinya lu ngulik data gitu ya kan. Iya, iya. Dan data lu pakai buat ngebantu teman-teman yang di lapangan gitu. Nah, Misalnya gimana cara mereka eee, bisa lebih efisien dalam bekerja gitu, dan monitor juga gitu apakah paket yang kita kirim misalnya udah sesuai dengan target, durasi yang kita janjiin gitu. Misalnya mau ngirim kemana berapa hari, bener nggak sekian hari gitu, atau ternyata lewat. hmm. Belum lagi kita harus bandingin sama kompetitor gitu, oh kompetitor ngirim ke Medan berapa hari nih gitu, terus kita Hmm. berapa hari. Mereka ongkirnya berapa, kita ongkirnya berapa gitu, biar kita tahu kan, kita tuh kompetitif nggak, kita ngasih harganya yang sesuai nggak, gitu. Hal kayak gitulah dan eh, juga kadang misalnya buat internal sendiri ya, kalau misalnya perusahaan kan pasti pengen selalu berkembang gitu, kita juga bantu dari lihat datanya kayak, oh kota mana nih kita harus buka cabang di mana gitu, ya kasarnya kayak gitulah. Hmm. Jadi data itu kan banyak banget ya, apalagi kalau perusahaan teknologi logistik, semua perjalanan, pergerakan itu ya kerekam lah sama data gitu. Jadi banyak yang bisa lo pelajarin sih dari data itu. Makanya bu- perlulah orang-orang kayak gue dan tim gue gitu buat ngebantu tim-tim sekitar gue gitu. Loh, jadi ini bukan cuma di depannya yang kita lihat bahwa ada fungsi-fungsi yang strategik yang sifatnya mungkin kita awam nggak bisa lihat padahal itu di belakang udah banyak data yang memang disusun supaya aktivitas ini lebih efektif ya, Mas. Oh iya, iya pastilah. Yes, yes. Tapi Semua butuh strategi sih. kalau boleh tahu nih, kalau di Indonesia sendiri khususnya, mungkin kalau buat teman-teman gabuters yang coba mau menjajakin di posisi kayak gini, banyak nggak sih atau kampus atau mungkin sekolah yang khusus ya, mungkin yang memang outputnya spesifik ini untuk jadi katakanlah di bisnis intelijen, data analis atau data scientist yang spesifik, memang dia outputnya akan belajar kayak gitu, atau ini masih umum aja, pokoknya anak-anak kuliah sarjana komputer atau seperti apa sih, Mas? Mungkin untuk program S2 itu kayak udah ada deh di Oh ya, beberapa kampus favorit lah ya. oke. Tapi setahu gue sih kita nggak pernah ngebatasin buat jurusan itu aja karena skill yang dibutuhin itu sebenarnya tersedia di beberapa jurusan lain gitu Hmm, dan bisa dipelajari sendiri juga oh gitu. iya, Jadi contohnya skill lu untuk coding gitu, oke. buat tahu bahasa program yang namanya SQL, yang namanya Python, itu lu mau anak teknik informasi, anak fisika, matematika, itu pasti ada lah Hmm, matkul itu. Ditambah sebenarnya sekarang kursus online gitu udah banyak banget buat belajar Python, SQL gitu. Jadi kalau misalnya lu tertarik, misalnya lu anggap lalu jurusannya mungkin nggak sesuai gitu, nggak ada coding, tapi lu belajar ya. mandiri gitu, online gitu, dan lu ada pengalaman codingan gitu, itu bisa banget buat pindah jadi main di analytics, di business intelligence kayak gini. Oke. Oke, jadi tapi kalau boleh dibilang requirement paling utama untuk orang yang mungkin mau coba di bidang ini nih berarti ya pertama dia nguasain bahasa pemrograman yang tadi yang lu sebutin ya SQL atau Python contohnya misalnya Mas. Ya, betul, Oh, betul. ada lagi nggak boleh? Mungkin dari sisi skillnya yang lain gitu ada lagi? Ya, secara skill mungkin eh, keahlian dalam matematika sih ya. Jadi selain coding, lu tahu bisa lah matematika gitu, bisa pakai Excel dan bisa pakai PowerPoint gitu. Tapi selain di technical skill, itu Hmm, kan jatuhnya skill-skill teknis ya. ya. Ada soft skill yang jauh lebih penting yaitu keingintahuan, that Oh, curiosity gitu. Bahwa karena ya tadi gue bilang gitu, buat satu perusahaan datanya banyak banget gitu. iya Dan iya. kalau lo nggak punya keingintahuan buat tahu lebih lanjut, susah banget karena itu jatuhnya data itu kan ada tuh seabrek gitu. Iya. Kayak lo masuk hypermarket gitu, Heeh. semua ada gitu. Tapi sebenarnya lo nggak butuh semua gitu. Mungkin Oh, buat oke. satu project lo harus ke bagian makanan seger gitu misalnya. Jadi lo harus tahu, oh gue harus kemana nih dan di bagian makanan seger gue harus ambil
barang apa aja gitu contohnya gitu. Yes. Karena ya kalau misalnya lo nggak punya itu ya lo bakal tersesat aja di datanya karena banyak banyak banget apalagi kan perusahaan teknologi gitu. Hah. Eh, ya datanya tuh nggak sekedar lu buka Excel dan ada daftar gitu, itu kan luas banget gitu. Iya, 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 iya. Nggak sesederhana daftar gaji karyawan kali ya Mas ya. Oh iya pasti, kalau dibandingin sama HRD kalian segampang itu gitu. Nyocokin nih lu absen masuk berapa, lembur lu berapa, izin lu berapa, telat lu berapa, compare nanti sama Iya, standar tapi gaji lu. paling Excel yang dipakai HRD cuma buat approve reimbursement aja gitu. Kalau di recently formulanya ya paling sum. Mentok-mentok Ya VLOOKUP iya, udah. nyebelin itu. Gua kesannya di banyak ngomong ngecengin anak HRD, padahal sebenarnya gua senang-senang aja lah. Ini cuma kebetulan karena lo anak HRD aja, Iya, jadi iya. gua ceng-cengin Open, aja gitu. open. Open roasting kalau kita sih. Karena gue sendiri ya terus terang ya, Gabut Talks ini sendiri gue juga justru banyak mengkritisi HR yang kampret sih Mas. Terus terang. Jadi mulai yang kriminal ya, yang tukang tipu sampai yang belagu sih menurut gue. Belagu tuh contohnya kayak misalnya ada orang interview ya, cuma kadang interview itu ada satu semacam kita sebut semacam apa ya, pengalaman lah ya, pengalaman Hmm. interview yang sebenarnya ini jadi tolak ukur seorang kandidat atau bahkan publik untuk menilai ini perusahaan ini bener apa enggak, ngaco apa enggak. Jadi sesederhana itu. Jadi sekarang ini pressure-nya agak cukup ngeselin ya, khususnya buat tech company. Kenapa? Karena misal nih gue punya experience yang jelek terhadap proses interview dengan seorang recruiter misalnya. Sesederhana gue tinggal nge-add aja di Instagram CEO-nya, Mas ini aku di interview sama ini kok nggak enak ya. Lu jadi langsung big boss lu yang CEO lu bisa langsung bisa di-mention untuk bisa tahu pekerjaan lu sekacau apa gitu. Nah, jadi sangat penting sih sebenarnya punya pengalaman yang bagus ya terhadap proses rekrutmen, terlepas dia lolos join atau enggak. Tapi HR yang belagu itu kadang tuh nggak mikirin yang kayak gitu gitu loh. Nah, itu yang sering juga gua bully juga sih di Gabut Talks ini sebenarnya. Itu lucu banget. Gue baru tahu loh, kayak sekarang lu bisa mention CEO-nya langsung di Instagram gitu kayak. Kan itu eh, batas antara profesionalitas sama pribadi udah nggak ada sekarang ya. Karena kalau gue sih nggak pernah ya, kayak gue pernah sih interview dan Hmm. pengalamannya buruk, tapi ya udah gitu. Paling banter gue nulis review di Glassdoor Iya, gitu iya, soal. iya, iya, bener. Tapi nge-tag CEO itu baru banget kan Iya, ini bener. Jadi memang anak milenial ini gila. wah gila loh. Pernah ya satu. Ini persis nih tahun kemarin pas puasa. Jadi manusiawi sih menurut gua ketika kita nginterview orang agak nguap gitu. Menurut gua sih hal yang manusiawi. Mengingat konteksnya memang lagi sering kita tuh jarang agak-agak kurang lah jam tidurnya. Nah, nguap ini ya gua nggak bisa membenarkan juga. Nguap itu memang hal yang nggak sopan ya. Tapi ada konteksnya. Jadi waktu itu tuh lagi walk-in interview agak banyak gitu ya. Agak berapa ratus orang gitu loh dalam satu waktu. Ya namanya orang agak nguap. Nah gila loh nguap aja di mention CEO-nya. Ini nguap dan menurut dia ini adalah hal yang tidak profesional. Wah gila. Habis Lucu lu. banget aja. Gue ngeri banget ya. Kayaknya perasaan gue hampir 10 tahun ya kerja di HR. Gue pikir makin kesini nih tantangannya kalau kita sebut nih customer experience ya ini bukan ke customer experience-nya si pelamar tapi langsung ke ownernya kita langsung itu lebih ngeri. Iya, iya, gokil sih itu. Kalau udah mainnya main nge-tag CEO gitu Iya, kan. iya bener. Aduh. Ya itu deh. Jadi kadang nih mungkin buat para gabuters ya. Jadi kalau lu yang mungkin punya pengalaman kerja di tech company yang mungkin ya CEO lu reachable dengan public, hati-hati aja. Pastikan lu berikan kerjaan yang terbaik buat siapapun yang datang di interview. Iya. Gue kadang suka sih ketemu HR yang ya kurang enak lah interviewnya ya. Iya, iya. Gue paling nggak suka nih gini nih. Kalau misalnya lu di Hah, interview ya, terus iya. HR-nya nanya pertanyaannya udah nyeleneh gitu kayak, kalau Anda adalah seorang kura-kura, dari kura-kura macam apa kamu? Kayak apaan ini? Pertanyaan sebelumnya itu tentang komitmen di perusahaan loh. Terus Iya, kok iya, iya. ujungnya langsung ke jadi kura-kura gitu. Apa maksudnya? Itu kayak gue nggak tahu mau jawab apa gitu kan.
Ini kamu mau sosok jadi Google apa dengan pertanyaan-pertanyaan brain teaser gitu kan kayak, Iya, iya, bener-bener. ya nggak gitu juga gitu kayak, ini efeknya apa sih, Hah? Gua nggak tahu ya, gua bukan orang psikologi gitu, Iya, tapi iya. emang kalau gua jawabnya, gua pengen jadi kura-kura di pantai gitu kan, oh ini anak psikopat nih, jangan di-hire nih. Ini red flag nih, ini langsung ribut. Kayak gua nggak ngerti, emang jawaban yang bener tuh apa tuh kalau Iya, kayak gini iya. ya? Lu pernah nggak nanya-nanya yang Pernah, aneh-aneh pernah, kayak gitu? pernah, pernah. Gue juga ada nih. Kalau mungkin lu atau mungkin Gabuters yang mau denger lagi, gue pernah bahas brain teaser ini di beberapa episode sebelumnya juga. Dan itu juga gue kritik, gue bully habis-habisan. Apaan lagi brain teaser itu? Jadi gini, kalau kita punya list pertanyaan tuh harusnya kan interviewnya itu terstruktur ya. Jadi kita punya satu pertanyaan yang efektif untuk mengukur kompetensi orang. Nah, itu kan clear. Jadi udah ada standarnya. Nah, pertanyaan brain teaser itu pertanyaan semacam cocok logi gitu loh, Mas. Jadi misalnya kayak gini, berapa galon yang dibutuhkan untuk mengecat gedung putih misalnya. Jadi kan itu memang awalnya kan Ah, pertanyaan Silicon Valley kan, dan hmm, hmm. setahu gue sih udah nggak dipakai lagi sih, udah dilarang bahkan. Dan itu katanya sih mau mengukur aja bagaimana dia buat decision making sama spontanitas dalam kondisi tertentu. Oke, kalau memang analogi gitu. Tapi gue udah baca juga ada satu penelitian yang menyebutkan HR ini khusus nih ke HR penelitian ini yang suka menggunakan pertanyaan itu ada kemungkinan dua. Yang pertama dia sadistik, yang kedua narsistik. Bener juga tuh. Pertama sadistiknya adalah kayaknya dia dapat kepuasan ketika kita tuh kelihatan bego gitu loh. Kadang kadang gue paham sih permainannya. Jadi gini, ada kadang interview yang agak membuat pressure. Ujung-ujungnya apa coba? Jadi lu kelihatan kurang begitu kompeten atau kurang begitu cerdas. Jadi nanti ketika lu dihajar dengan gaji yang bisa di agak press, lu nggak begitu sakit-sakit amat gitu loh ujung-ujungnya. Gue yakin tuh pasti begitu tuh. Bener juga tuh. Iya, itu permainan psikologisnya kampret sih hari ini. Yang kedua narsistik. Jadi dia tuh kayak semacam-macam kita itu yang ngasih pertanyaan tuh seolah-olah jadi pinter ya, dan orang itu akan ada efek kayak manggut-manggut. Oh, nah orang narsistik itu suka banget kalau dia dianggap orang yang hebat ya, bisa bisa memberikan pertanyaan yang mungkin bikin pusing tuh. Udah makin puas gitu loh. Ini emang sakit sih. Gue fix deh kalau orang yang HR yang masih pakai kata brain teaser ini, gue bisa ngomong nih orang sakit. Lu bisa nilai juga perusahaannya. Nih kayaknya perusahaannya agak-agak ya ngaco nih. Jadi sesederhana itu gue mengencourage siapapun orang yang mungkin mendapatkan pengalaman brain teaser ya. Ini udah deh, ini kayaknya ada yang aneh. Setidaknya di Lucu personalnya si banget, HR-nya. lucu banget. Tapi ya, yang brain teaser itu sebenarnya yang lo bilang, yang ngitung galon, Nah, apa, galon di pesawat gitu, iya. itu memang ada ilmunya gitu. Memang kalau lo interview di consulting gitu, pasti mereka nanya gitu karena itu skill dalam apa ya, measurement dan perkiraan dan cara pikir lo gitu. Kalau itu sih gue ngerti gitu kayak Yes. gue pernah waktu itu interview di consulting ya Ah, ditanya kayak gitu kayak oh iya. kalau misalnya Starbucks itu per hari jualannya berapa gitu di Jakarta. Ya lu harus bikin asumsi-asumsi kan kayak Oh, berapa oke. outletnya, berapa kopi, makanan yang dijual, harganya berapa. Terus akhirnya lu ngitung lah dalam sehari sekian rupiah nih terjual gitu, udah dapat untungnya. Tapi yang gua nggak bisa terima itu yang kayak tadi yang Kura-kura. kayak kalau Anda adalah seorang kura-kura kayak apa ini? Kayak, kalau lu adalah warna, warna apa yang akan lu pilih? Ini apa? Ini apa sih sebenarnya? Oke, ini pertanyaan-pertanyaan orang giting ini guys. Kalau ada juga ya, itu gue baca di Quora kalau nggak salah. Jadi di sana juga banyak juga komunitas HR yang saling share pertanyaan andalan lah. Kadang ada orang tuh atau HR tuh punya semacam signature questionnya khasnya dia gitu loh, Mas. Jadi ya gue nggak tahu juga. Kadang itu di luar kompeten yang memang dicari sih. Tapi ya balik lagi, memang kadang lu mungkin sehari interview orang mungkin ada 10 gitu. Gue yakin sih ada kecenderungan lu mungkin coba deh gue mau lihat dulu orang ini, itu pasti ada kecenderungan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan yang sering dikeluarin itu memang pertanyaan yang what if yang seperti itu ya, tapi itu katanya itu memang untuk bisa melihat bagaimana orang ini punya daya atau mungkin keberanian ya. Kadang ada ya pertanyaan yang kayak gini, kalau misalnya kamu adalah superhero,
kekuatan apa yang ingin kamu miliki gitu ya? Apakah menghilang, terbang, lari cepat dan seterusnya. Oh Dan iya iya. pertanyaan konyol ini ternyata juga bisa mengakses bagaimana dia punya kreativitas atau ya seasik apa orang ini. Kayak kadang ada beberapa posisi yang orang itu nggak punya satu kayak semacam daya enjoy ya di dalam pekerjaan gitu. Nggak kurang skuy gitu, kurang santuy. Nah, jadi kadang pertanyaan-pertanyaan ya gue nggak tahu ya setiap setiap pertanyaan tuh harusnya sih disusun dengan satu motif yang bisa diukur ya dengan ukurannya yang memang nggak tahu sendiri ya memang itu gaib tuh si HR itu tapi kalau gue akan menyebut selama kita nggak nyaman ya dengan pertanyaannya dan gua masih masih punya keyakinan kita boleh skip kok kayak semacam nanyain gaji kamu sekarang berapa menurut gue itu juga hal yang masih bisa kita skip loh menurut gue ya karena itu juga bukan hal yang dia punya kompeten untuk bicara sekarang biasanya kayak gitu toh dia juga ditanya Hmm. balik lu bisa gaji gue berapa sekarang hampir kebanyakan dia juga nggak bisa jawab itu sekarang untuk HR yang di tahap pertama biasanya interviewnya kayak gitu jadi Hmm. Iya setiap iya. kandidat punya privilege untuk menolak satu jawaban yang menurut dia tidak menunjukkan satu bentuk profesionalisme sih. Jadi ya itu Hmm. juga yang gue encourage juga buat buat siapapun yang mungkin pas waktu episode kemarin dengar karena menjawab tidak atau tidak menjawab sesuatu yang nggak kita kuasain itu juga salah satu bentuk kompetensi kita sih menurut gue. Jadi ya emang jebakannya banyak sih HRD kampret ini. Iya, nggak ada yang bener lah buat HRD ya. Kalian-kalian ini manusia suci yang di atas dari kita semua gitu. Aduh. Oke oke. Eh kalau jadi kalau misalnya gue balik lagi nih soal aktivitas kita sebelum atau mungkin selama COVID ini. Kalau boleh dibilang ya, seandainya ini berlalu ya, ada yang bilang sih katanya nih kurvanya udah turun ya Mas ya, kurva di Indonesia untuk angka kejadiannya dan ada yang bilang mungkin Juni gitu loh. Kalau Hmm. menurut lu Juni itu lu masuk, apa yang mungkin ya habit positif apa yang udah lu miliki sekarang atau yang udah lu pelajari sekarang dan mungkin akan lu terapin di nah ke depannya lagi. Ada hal yang kayak gitu nggak lu? Eh, pasti itu sih kayak kebersihan Nah, sama APD gitu, pasti pakai masker sama cuci tangan sih pasti. Kalau gue maksudnya nggak jorok-jorok amat ya sebelumnya ya, ya, cuma frekuensi cuci tangan tuh ya normal lah gitu ya, setiap dari WC, dari mau makan gitu. yes. Tapi sekarang kan jadi sering banget gitu ya, apalagi eh, kayak gini ya pasti jadi lebih berhati-hati lah dan walaupun misalnya kita masuk Juni gitu langsung, orang kan masih tetap masih parno ya. Hmm, Jadi pasti masih pada pakai masker lah, cuci tangan, hand sanitizer gitu, walaupun harus ke kantor gitu. Dan pas pulang ya pasti mandi gitu. Itu jadi habit baru pas itu karena biasanya eh, mandi sebelum dan pulang kantor itu nggak sesuatu yang rutin gitu. Cuma sekarang beneran sebelum masuk kamar harus mandi, harus ganti baju gitu kan biar iya bener. biar bersih gitu. Nah, itu udah udah pasti jadi habit baru sih gitu karena ya nggak mau langsung nganggap kayak oh ini udah bebas penyakit ya kita bisa balik ke kehidupan kita yang jorok seperti sebelum pandemi ini gitu ya nggak juga Iya gitu iya tapi bener. ya itu sih paling kayak kalau yang lain itu walaupun sebenarnya gue kurang yakin sih gue nggak terlalu konspirasi nut job juga yang bilang Iya. bakal oh ini bakal 5 tahun kita di lockdown kayak gini tapi ya gue ada perkiraan ya akhir tahun atau awal tahun depan gitu Ah, yang lebih masuk akal. yes, Cuma yes. ya semoga lebih cepat sih. Semoga gue salah sih. Gue pengennya gue salah. Jadi Iya, lebih iya, cepat amin. bener-bener nggak ada. Gue kangen ini men. Gue kangen meeting sambil berdiri gitu. Sambil ngadep orang bener. Ya, gue ngadep layar meeting gitu kayak feel-nya tuh beda gitu. Kayak Iya, ngejelasin sesuatu gitu. Tangan gue gerak-gerak tapi kayak nggak ada gunanya gitu. Ya, gue gue kangen panggung itu gitu. iya, 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 bener. Iya loh. Banyak ya ternyata apa yang kita biasa lakukan dan mungkin rutinitas yang menjenuhkan itu sekarang yang kita cari. Iya, gua kangen berangkat dan pulang kantor sih. Karena buat gua itu jadi penanda yang pasti bahwa jam kerja gua mulai dan jam kerja gua selesai. Ya, Jadi setidaknya gua tahu lah eksistensialis lu ketika gua bisa pulang muncul kantor, ya. ketika gua pulang kantor udah di mobil, ya setidaknya
90% kapasitas gue itu buat di rumah gitu. Kecuali beneran ada yang urgent-urgent gitu kan. Tapi kalau sekarang itu kan nggak ada gitu. Filosofi lu, aku di jalan maka aku ada. Iya, kayak bener banget gitu. Aduh, kacau ya. Gila nih, benar-benar ya. Kita nggak ada yang nggak tahu loh orang. Tapi kalau sekali lagi nih, kalau gue bisa bilang bahwa orang yang bisa keluar dari wabah ini itu memang kayak orang yang udah ke stage berikutnya ya dalam mungkin pendewasaan mentalnya psikologisnya sih kalau gue rasa sih. Jadi kita lebih banyak prepare, kita lebih banyak antisipasi untuk satu hal yang nggak bener-bener kita duga ya. Dan gua rasa ini bener-bener hal yang positif sih. Gua melihatnya seperti itu sih, karena optimisme ini doang yang bisa bikin kita masih waras kayaknya sih gitu. Yo, iyalah. Oke, kalau di apa nih namanya bosan di jalan biasanya kalau di apa ya gue bilang ada lu ada semacam kayak kesimpulan nggak atau lu mungkin menceritakan sesuatu ya dengan sudut pandang lu aja ya tanpa mau melakukan judging apa gitu atau seperti apa biasanya kalau di podcast lu mas. Ya sebenarnya kalau membuat kesimpulan berdasarkan point of view gue itu udah judging ya sebenarnya. Personalnya nih ya personal lu Iya. ya. Cuma yang gue suka lakuin itu adalah ngambil perspektif eh, nggak kebanyakan orang gitu. Jadi misalnya lagi ada isu rame nih dan Hmm, semua one sided nih, misalnya ada satu orang yang dibully lah gitu ya karena ya aksinya gitu. Gue kadang suka coba ada di sisi yang lain aja gitu, kayak kalau misalnya gue jadi orang yang dibully atau gue jadi orang yang misalnya nggak setuju dengan orang-orang yang bully ini gitu, itu kayak gimana gitu. Dan walaupun kedengarannya bakal aneh gitu, terutama kalau misalnya ini isunya isu apa ya, isu nasional, isu politik gitu. yes Biasanya kan kita sebagai warga kita bisa bersatu nih lawan politisi gitu, langsung ya kita kata-katain aja gitu. Tapi gue kadang suka suka nyeleneh aja gitu, kayak ya sebenarnya kenapa politisi harus dengerin kita gitu, apalagi kita cuma ribut di medsos gitu kan, kayak udah lanjut aja gitu. Kayak lu mau mainin proyek itu ya lanjut aja nggak apa-apa. Ini cuma anak-anak Instagram, Twitter marah-marah di sosmed gitu gak usah dengerin gitu. Cuma, eh, karena itu sebenarnya sesuatu yang bisa mungkin aja gitu kan. hmm, Kalau misalnya kayak ya ada isu belakang-belakang ini adalah pejabat di hmm. pemerintahan yang Ya ya lagi kena kasus lah gitu karena ada yes proyek-proyek gitu kan. ya Kan orang marahin gitu di sosmed gitu. Terus ada satu yang coba klarifikasi lah di Instagram gitu kan, coba bilang ya kalau dia nggak bersalah. Tapi sebenarnya kalau lo lihat kasus kayak gini kan bukan yang pertama gitu kan. Banyak bener pejabat yang pengusaha proyek perusahaannya ikut gitu, dan ketika kita marah-marah dia dia cuek aja gitu, lanjut aja gitu dengan proyeknya. Dia tetap untung gitu. iya Kita iya marah-marah dia dapat duitnya gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bakal turun ke jalan buat orang ini juga gitu. iya iya bener Ya udah gitu lempeng aja gitu kan. Makanya gue bilang kayak, oh ya ini memang apa karena pejabat ini umurnya masih muda, jadi belum terlalu ngerti lah politik gitu, jadi belum muka temboknya belum ada gitu kayak gimana gitu. Jadi memang kalau lo mau survive gitu ya harus ada sedikit muka tembok gitu lah, gak usah dengerin apakah nanti netizen tuh. iya iya Jangan terlalu milenial lah, kalau peduli apa kata orang gitu kayak sekali-sekali lu harus jadi boomers gitu, nggak boomers. peduli apa kata orang gitu. Ngeselin banyak orang iya, tapi nggak peduli. Ini nih, gue suka, gue nonton dengerin sih episode lu yang tentang melakukan devil advocate ya untuk hal ini, dan gue rasa ini point of view yang bagus sih. Maksud gue ini cara kita mereaksi yang paling paling lucu sih untuk sesuatu yang menurut gue iya sih kayaknya bener ya. Tapi ini sudut pandang yang lucu sih menurut gue. Jadi buat lu nih para gabuters lu harus wajib nih harus dengerin podcastnya Bosan di Jalan karena ada sudut pandang yang menurut kalau gue pribadi iya juga ya kenapa kita nggak mikir ke sisi yang itu. Nah, di situ sih gua ngerasa yang bagus dari podcast lu, gue bisa merasakan satu sudut pandang yang baru tapi menurut gue lucu gitu loh. Nih oke banget nih Gabuters, pastikan lu mendengar. Lu juga ada di YouTube lu juga ada ya mas ya. Gue dulu sempet naruh di YouTube sih, cuma kalau di convert ke video itu kan filenya jadi gede ya.
Ah, Itu gue akhirnya kayak, ya udahlah nggak usah deh. Nggak ada yang oh, dengerin juga di YouTube gitu. Kayak ada ah. kalah pamor sama Deddy Kobuser gitu ya. Udah pasarnya udah dimakan semua sama dia gitu. Kalau di Spotify masih boleh lah gitu. Iya, iya, iya. Iya sih bener ya. Ah, gitu deh. Kalau tapi kalau misalnya para gabuters yang mau denger lu kalau di Spotify sama ya namanya Bosan di Jalan. Kalau Iya di sama sih YouTube-nya namanya. sama juga Bosan di Jalan ya. Iya bosan di jalan lah pokoknya. Oke, oke. Sebelum kita tutup, gue ada satu pertanyaan lagi nih buat lo. Guys, boleh. Sebagai sebagai personil HRD ya, yang udah Yes. 10 tahun di HRD. Monggo. Perusahaan-perusahaan yang merubah nama HRD menjadi human capital, itu Hmm. buat apa sih? Hah? Emang lu lebih langsung naikin gaji pegawai lu semua gitu kayak karena yang gua denger kan oh kita pegawai-pegawai kita adalah capital asset bukan resource kita gitu kan. Iya, iya, Tapi iya, mereka iya. tetap lembur kan. Gaji nggak naik kan. Lembur tetap kan. Jadi pencitraan apa ini yang Iya, kalian coba iya. buat gitu dengan merubahnya jadi human capital gitu. Kayak Yes. apa? Hah? Gitu kan. Iya benar benar benar. Bener sih. Gue jadi paling sederhana nih organisasi itu kalau mau dijelasin tuh organisasi paling yang kecil yaitu manusia. Kadang ada orang lahir dengan nama pemberian dari orang tua ya. Kemudian nggak berapa hari itu anaknya itu sakit-sakitan. Nah, terus akhirnya dia diganti nama ya. Jadi akhirnya ganti nama ya. Kalau paling paling gue inget tuh kalau di Laskar Pelangi itu Andrea Hirata pun bukan terlahir dengan nama Andrea Hirata gitu ya. Bahkan itu dia menyebut nama Andrea Hirata di usia keberapa? 11, 10 gitu ya. Semacam gitu. Dan mengganti nama itu bisa juga disebut semacam mengganti arah dari pekerjaannya sih ya. Kalau Hmm. mungkin kalau dari orang nama manusia ganti nama namanya katanya tolak bala sih ya buat menghilangin sial ya biar nggak sakit-sakit terus. Beberapa banyak yang meyakini bener sih setelah ganti nama penyakit itu hilang ya. Tapi pertanyaannya penyakit manusia itu nggak bakal hilang di organisasi sih dengan mengganti nama sih. Iya banget. Tapi ada satu value yang mungkin ya, kalau gue bilang ada hal yang harus dicari atau mungkin yang dicapai dengan mengganti nama. Misalnya kalau disebut human capital ya, human resource ya, atau mungkin personalia atau mungkin zaman 90-an ke bawah gitu. Setiap nama harusnya sih memang punya kredo sih harusnya. Karena kalau dia nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia akan mati dengan kredo itu kayak Nokia connecting people ya. Matinya gara-gara nggak bisa connecting ya. BlackBerry disikat langsung sama. Nah, jadi dengan HR yang mau berani ganti nama ya saat dia mengganti nama itu harusnya orientasi dia terhadap pelayanan dengan namanya. Nah, yang jadi PR kan sekarang setidaknya di internal deh, mungkin pelayanan di HR-nya, servisnya itu lebih tanggung jawab. Misalnya kalau ada yang email, ada yang WhatsApp, bilangnya, oh iya, tunggu ya nanti ya. Nggak dibalas-balas, nggak di email-email misalnya. Atau mungkin kalau sekedar interview ya, oh nanti 2 minggu lagi. Oh ini 2 minggu kapan? Lagi 2 minggu lebih dari 2 minggu, nggak dikabar-kabarin juga. Jadi Eee, sebenarnya sih memang ada harapan untuk bisa lebih baik. Artinya kalau dia ganti nama, mungkin memang ada problem yang secara filosofis harus dia ganti ya, arahnya ya. Tapi gua nggak bisa jamin juga dengan ganti arah apakah ganti secara drastis servisnya, gua nggak begitu yakin itu bisa berubah secara cepat ya. Tapi kayaknya sih memang perlu ada semacam diruat ya atau mungkin di branding ulang karena ketika kita merubah nama kita, ya kita nama adalah doa ya. Jadi doa kita harus kita sesuaikan dengan tuntutan bisnis. Dan itu juga terjadi juga banyak di satu departemen ya, mungkin ganti nama, jabatannya pun berubah ya. Contoh misalnya sederhananya kalau di gua dulunya recruiter, sekarang jadi talent acquisition misalnya. Padahal ya masih mirip-mirip juga sih job desk-nya. Orang akan mungkin nama ini mungkin lebih seksi kali ya daripada sekedar recruiter. Padahal juga belum tentu, nggak semua orang peduli juga dengan nama, apa arti sebuah nama. Tapi gue balik lagi sih, kadang itu sekarang citra itu lebih penting dari kontennya. Jadi orang dapat dapat citranya dulu, sementara servisnya seperti apa. Kadang mungkin orang akan berpikir dua kali. Contoh misalnya kalau lu sering lihat di LinkedIn ya, ada misalnya nama lu, terus
nama XX perusahaan lu dicantumin juga, lu pernah ngeliat nggak, Mas? Oh iya, gua lihat sih, ya. Gua Iya, tahu, gua tahu orang-orang yang kayak gitu iya bener kayak ya. X apa, kayak misalnya X apa tech company apa, terus slash X company X, X-nya berjejer sampai 4 sampai 5 sampai 8 kali ya. Mungkin kalau Iya. milenial ya lompat-lompat terus. Gue ngerasa ada satu citra yang memang ingin ditunjukkan bahwa ya mungkin kalau citra kutu lompatnya nggak usah dibahas ya pasti kelihatan, tapi ada semacam citra bahwa dia mau mencari satu tantangan yang lebih, mungkin begitu loh. Nah jadi kalau gue rasa Hmm. membuat satu citra itu bagus, tapi kalau di internalnya servisnya nggak berubah ya lu akan mati dengan kredo itu sendiri sih. Jadi kalau gue sih akan berpikir gitu sih, berganti nama boleh aja ganti citra, tapi semoga itu juga bisa ngerubah servisnya si HR itu sendiri atau departemen yang lagi ganti nama. Mungkin dari gue sih paling gitu. Luar biasa. Intinya pencitraan ya berarti ya. Jadi Harus biar citra tuh terpesona terlebih dahulu, yes. kecewa kemudian. Iya, itu dia.